Ya halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan mereview IM Eco Opal OH2. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. Eco OH2 ini disponsorin langsung dari Eco Audionya. Sore-sore saya ditawarin, mau review Eco OH2 nggak? Ya mau lah, tapi seperti biasa juga review ini 100% opini pribadi saya. Ikonya sendiri nggak nyuruh bagus-bagusin, nggak nyuruh bikin hype segala macamnya. Iya, yuk langsung saya mulai. Untuk unboxingnya ada videonya kemarin, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Ini jadi dapat apa aja? Ya saya kasih quick rundown. Dapatnya di unboxing, jelas dapat IM-nya, kabel MMCX 2 core SPC. Dapat apa lagi? Dapat ear tips yang ini, dapat lagi ear tips foam, dapat lagi MMCX remover, dapat apa lagi? Dapat ini. Ya, ini pouchnya yang agak sedikit kekecilan tapi masih usable. Dapat apa lagi? Dapat magnet kulkas. Nih, ini magnet bisa ditempelin di kulkas. Kalau saya tempelin di komputer saya. Selain itu dapat kitab, filter cadangan, sama bros Eco. Yuk saya mulai langsung ke build quality-nya. Ini si Eco OH2 build-nya dari apa ini tulisannya? Zinc alloy, zinc copper alloy, metal dan semi plastik. Untuk di area transparannya sendiri, kalau bisa fokus kameranya, ini ada emas-emasnya. Eco-nya sendiri ini marketingnya katanya sih pakai 24 karat gold board. Katanya untuk ngebantu transmisi sinyalnya segala macamnya jadi lebih bagus, katanya sih begitu. Untuk build dari kabelnya ini pakai MMCX, kabelnya 2 core kayak saya bilang tadi. Ini silver plated copper, ada warnanya merah biru kayak kabel apa ini? Kabel Tamiya kali ya. Ini si jacknya 3.5, ada splitternya juga di sini. Ya, ini kabelnya ringan tapi nggak ringkih untungnya. Di unit yang saya juga si MMCX-nya aman, nggak ada muter-muter bebas segala macamnya, nggak goyang-goyang wobble-wobble. Di yang saya punya aman. Langsung aja saya masuk ke fittingnya. Untuk penampakannya anggap aja ada di sini. Untuk fittingnya ini size dari IM-nya kecil banget ya. Ini saya megangnya juga malah agak susah ya saking kecilnya. Tapi enaknya di kuping saya ini ya ringan banget juga jadinya. Nggak ada rasa neken sama sekali ke kuping. Untuk nozzle-nya juga ini oval, ear tipsnya juga oval. Ini di si ear tipsnya kalau di remove ada removable nozzle ya. Si ini juga bukan nozzle, ini removable filter. Si filternya juga ada spare filternya di dusnya included. Meskipun bentuk ear tipsnya yang oval, ini saya tes pakai ear tips yang normal bulat pun bisa-bisa aja. Ini sih kalau marketingnya Iko bilang tuh dia bikin oval supaya ngebantu ngurangin rasa neken di kuping ya, jadi lebih nyaman katanya. Kalau saya pribadi sih mau pakai ear tips oval dan juga normal nyaman-nyaman aja. Selain itu juga sebelum kelewat, si warnanya ini ada macam-macam ya, ada warna putih, hitam, kuning, dan juga ada ungu, lebih kayak soft lilac si warnanya. Kuningnya kayak warna gold, saya sendiri dikasih yang unit warna hijau. Yuk langsung aja saya bahas ke soundnya. Soundnya saya tes pakai dongle i1DA 9038D. Source-nya pakai Apple Music lossless, ear tip silikonnya pakai yang bawaan. Untuk gambaran besar dari soundnya, soundnya ini bisa dibilang ke arah diffuse field warm-ish, tebel, ini berbodi lush, smooth. Ini musikal dan sangat easy to listen ya. Untuk long listening session ini enak banget. Untuk tonalnya ini nggak tahu kenapa kalau saya dengar ini ngingetin banget ke headphone-nya Sennheiser, mirip-mirip kayak seri HD580, 650 sama 660S. Ini ke arah-arah kayak gitu sih tonalnya. Kalau dibahas satu persatu, dari bassnya dulu. Bassnya ini lebih main di area mid bass. Quantity bassnya minim tambahan micin. Bassnya tapi ini berbody. Kuantitinya memang nggak gitu besar tapi gebuknya ini satisfying banget. Untuk extension sub bassnya ini agak kerasa sedikit rolled off. Speed bassnya juga ini agak sedikit lambat. Midnya, kayak saya bilang tadi, ini berbody lush, thick,
tapi nggak overly thick sampai ngeganggu jadi kayak tebel nggak jelas gitu. Di sini enggak. Ini dipakai vokal cowok tebel tapi nggak ketebelan. Dipakai vokal cewek pun enak-enak aja, malah enak banget. Karena saya memang vokal lovers ini bener-bener dari pertama datang kayaknya harusnya saya waktu itu langsung dibikin live streaming aja kali ya, unboxing sama first impression. Ini dari pertama datang saya bener-bener heboh banget, suka banget sama si tonalnya. Ini malah sampai sekarang pun kemana-mana saya bawa terus si IM-nya. Untuk si vokalnya, placementnya dia nggak begitu maju banget sampai ke depan jidat ya, atau malah kayak keluar dari jidat, di sini enggak. Ini juga kalau kata saya sih nggak ada shouty segala macam dan juga nggak ada sibilan pes gitu, di sini aman. Untuk treble-nya ini smooth tapi masih cering. Ini kalau saya rasa sih dibuat tuningan kayak gini supaya nggak bikin suaranya overly thick atau dark jadinya ya. Di sini masih balance masuknya ke arah warm biasa gitu. Untuk treble-nya dia main di area lower treble. Extension atasnya memang dia kerasa agak smoothing ya. Kalau harus jadi patokan tuh ini treble-nya mirip kayak Starfield dari Moondrop. Yuk saya masuk ke teknikalnya si Ico OH2. Teknikalnya saya rasa sih ini kalau harus dimasukin kelas-kelasnya kayak kelasnya Starfield, Arya, tapi di bawahnya Tanjima Mahana 2021 atau 22 ya, lupa saya. Di bawahnya Kato dan di bawahnya Oxygen. Ini stage-nya biasa. Kalau IM model diffuse field kebanyakan terlalu intimate ya, overly intimate. Kalau di sini stage-nya bisa dibilang lumayan agak besar ya, meskipun nggak luas juga. Bentuknya ini simetris baik sisi width dan juga depth-nya. Ini stage-nya tuh lumayan gambarin ruangan ya, udah oke juga. Untuk imaging-nya karena pembawaannya yang tebel, ini ngebantu untuk ngedapetin feel objek atau vokal, lumayan berasa kayak ada wujudnya, jadi nggak asal suara lepas jalan doang. Di sini lumayan berasa nikmatnya. Untuk separasi ini lumayan kepisah, meski nggak bener-bener kepisah banget. Kalau bahasa saya sih terpisah, tapi masih dalam satu kesatuan. Untuk positioningnya saya tes pakai mainan game, Apex Legends, CSGO. Ini bisa banget ya untuk dipakai nyari step, pinpoint exact location, ini jelas. Termasuk bagus malah kalau untuk single dynamic driver. Kalau untuk mainan game saya pilih ini dibandingkan Starfield, Arya, dan juga Ola. Yaitu Ola tapi di bawahnya ini sih harganya. Untuk detail retrievalnya not the best detail extractor, tapi bukan anti detail juga. Udah lumayan lah ada nampilin micro detailnya meski nggak banyak. Komparasi. Karena saya nyebutinnya tadi kayak Arya, Starfield, Ola, ya udah saya compare aja ke itu. Untuk ke Arya ya. Kalau Arya dia tuningannya ke arah Harman Moondrop gitulah, VDSF tuning disebutnya. Dia punya bassnya lebih besar dari OH2, kuantitinya lebih besar. Si Arya dia lebih ngecering juga treble-nya, lebih extend juga, tapi treble-nya kalau si Arya dibandingkan ke OH2 dia lebih metalik ya. Kerasanya kayak tajam kalau di Arya. Kalau ke Starfield sama tuningannya kayak Arya, tapi dia punya suara lebih berbodi dibandingkan Arya. Suara berbodinya mirip kayak OH2. Bedanya kalau sama OH2, si Starfield dia lebih ngebass. Treble-nya Starfield lebih kalem, tapi nggak tahu kenapa si Starfield punya treble-nya dia lebih, apa ya, kalau bahasa saya tuh kosrek ya, kayak kurang natural lah, mungkin kayak gitu. Kalau misalkan di compare ke Ola, ini sebenarnya nggak fair, tapi karena sama-sama diffuse field-ish ya tuningannya, jadi saya sebutin. Kalau Ola harga jelas lebih murah Ola. Si Ola bawain suara jauh lebih tipis dibandingkan si OH2. Dia terkesan kurang berbodi ya. Kalau suara female vokal di Ola dia agak ketipisan deh, malah jadi kayak nyempreng. Pembawaan treble-nya juga dia agak kasar. Untuk review Ola nanti menyusul, mungkin abis ini saya review Ola. Untuk kesimpulannya, ini worth it nggak sih di harga 80 US dollar? Atau kalau ikutin harga pasaran lokal ini 1,4 jutaan? Kalau nanya opini pribadi saya sih ya udah jelas saya bilang ini worth it banget, karena saya memang suka tonal yang kayak gini, ini cocok banget sama preferensi pribadi saya. Atau kalau misalkan untuk kalian ya, kalau misalkan kalian cari alternatifnya Arya, Starfield,
Harganya ya 1,5 jutaan ke bawah lah, atau mungkin 2 juta ke bawah lah masuknya ya. Karena si Starfield 1,65. Ini kalau kalian nyari yang IM vokalan, mid lovers, warm yang nyantai banget untuk didengerinnya, gak ada frekuensi yang nusuk-nusuk ofensif aneh-aneh, ini worth it banget. Tapi kalau misalkan kalian yang memang suka bass, suka yang ngecering, nyari yang V-shape, kalau kesini sih jelas salah. Ini mungkin kalian bakal nggak suka. Kalau ditanya ini worth it nggak worth it, pasti ya balik lagi ke preferensi kalian masing-masing juga. Kalian suka tonal yang kayak apa, nyari IM, ya cocok-cocokin aja sama deskripsinya. Kurang lebihnya kayak gimana, vokalnya, suaranya, tonalnya. Kalau memang dirasa yang saya jelasin tadi ini cocok sama yang kalian cari, ya worth it aja sih. Kalau untuk saya pribadi sih ini jelas si OH2 bakal jadi daily driver saya, daily beater ya disebutnya. Barangkali kalau memang kalian berminat bisa cek link pembeliannya di deskripsi juga saya tempelin. Yaudah, mungkin reviewnya segini aja. Apabila dirasa reviewnya membantu, boleh dong like, subscribe juga sekalian. Terima kasih banyak. Selain itu juga seperti biasa, terima kasih udah mampir di video ini dan juga jaga kesehatan kalian. Dan sekian dari saya. Bye-bye.